Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur dan berlimpah rizkinya. Video aku kali ini, aku akan menceritakan alur dari film yang berjudul Remember the Titans. Film ini adalah sebuah kisah inspiratif dari Amerika tentang sebuah tim baseball SMA yang berhasil menjuarai kejuaraan nasional antar sekolah, di mana pada saat itu orang kulit putih merasa lebih di atas orang kulit hitam. Ketika mereka semua sudah bisa menerima perbedaan, tidak demikian dengan orang tua dan teman-teman mereka di rumah guys. Kini mereka harus kembali pada kenyataan hidup yang saling membenci antar warna kulit. Hey man. Hey Julius. Sorry. Julius, this is Emma. Camp over now, huh? Sementara itu, pelatih Doc mengatakan kepada Herman, mereka akan memecatnya jika pertandingan besok kalah, meskipun hanya sekali bertanding. One game, just like that. I'm sorry, coach. Keesokan paginya, pertandingan akan segera dimulai. Herman mengatakan kepada para pemainnya, hari ini kita akan menghadapi Highfield. Ini bukan soal menang atau kalah, karena kalian sudah menjadi pemenang dengan tidak saling membunuh. Kalian harus mempertahankan itu. Tidak ada yang bisa mencerai-beraikan kita. Pada pertandingan pertama, The Titans awalnya terus kehilangan angka. Herman mulai curiga Yos sengaja mengalah karena suatu alasan. Pity yang bermain buruk pun ia keluarkan, tapi Yos memasukkan kembali sebagai pemain bertahan. Herman sempat tak terima, tapi Doc menenangkannya. Dan akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh The Titans. Yeay. Come on, let's see. Stay out of it, girl. You're just getting beat, that's all I'm doing. Go defense. Selepas pertandingan itu, para pemain berniat untuk merayakannya. Tetapi sekali lagi, ras masih menjadi masalah di luar lapangan. Namun tidak demikian dengan Gary. Ia lebih memilih teman-temannya daripada pacarnya sendiri. Mereka juga ditolak masuk ke restoran karena berkulit hitam. Hal itu membuat mereka kembali terbelah. Begitupun dengan ayah Alan, Bosley. Ia tak terima sewaktu anaknya digantikan oleh Pity yang berkulit hitam. Ia bahkan melabrak Herman dan Doc, tapi Yos membelanya. 5 times. That's all you're doing, you blacks. That is enough. Namun realita di luar kamp pelatihan itu juga membuat Herman dan Yos terlibat perdebatan masalah Pity. Di sisi lain, Ibu Gary juga melarang anaknya untuk bermain bersama Julius. Akibat dari itu semua, pada pertandingan kedua, TC William bermain sangat kacau. Garrick, what are you doing? Going down to the Berg. If your father was still alive, Ma. you are coming to church with your mother. Man, it's fine. Say to me. Well, the clouds, sunshine. I can't make much of to sit back, relax, and enjoy the bench. Okay, offense, let's go. Beberapa hari kemudian, Herman berkunjung ke rumah Yos. Ia mengajak anaknya, Nikki. Ia ingin mereka saling mengenal, tapi Nikki dan Cheryl tak pernah bisa bersama.
Mereka sangat berbeda. Nicky yang suka berdandan menolak ajakan Cheryl bermain bola dengan alasan dia baru saja merapikan kukunya. Saat itu Yos sedang bersama Hep Tyrell, asistennya. Ia langsung pergi begitu Herman datang. Di hatinya masih ada kebencian kepada Herman. Herman mengatakan mereka akan mengalami banyak kekalahan seperti pada pertandingan kemarin. Ia memberikan analisa pertandingan dan strategi. Mereka akan banyak mengandalkan pemain bertahan dan pelatih Yos menyukainya. Herman pun juga mengundang Cheryl untuk bermain ke rumahnya. Malam itu Cheryl menginap di rumah Herman. Tyrell yang mengetahui Yos semakin akrab dengan Herman pun marah. Sementara Cheryl berdebat dengan Herman tentang strategi permainan. Ia pun juga mengatakan tidak mau bermain dengan Nicky yang sedang mendandani boneka. Ia tidak menyukainya. Dan tiba-tiba Herman diserang rumahnya dengan dilempari batu. Malam sebelum pertandingan melawan Groveton, Gary dan Julius mengumpulkan semua pemain. Mulanya mereka menolak, tapi Blue menjelaskan kepada mereka semua situasi yang sedang mereka hadapi. Kita tidak selamanya bersama pelatih. Sekarang situasinya semakin memburuk. Kita kembali pada kenyataan bahwa kita tercerai-berai. Kita bahkan belum memenangkan apapun. Kemudian Lastik juga menceritakan dampak positif bagi nilainya. Dan kini para pemain telah kembali kompak. Hanya Ray yang terlihat belum menyatu. Sementara sebelum pertandingan, Herman tampak beradu mulut dengan Yos. Wartawan menanyakan kepada Herman tentang penyerangan di rumahnya. Herman mengatakan ia tidak butuh pengamanan. Ia bahkan menantang perusuh untuk datang lagi ke rumahnya. Yos yang tidak menyukai kesombongan Herman mengingatkan, tapi Herman tidak terima. Ia menyangka itu ada hubungannya dengan Cheryl. Saat memasuki ruang ganti, Herman terkejut anak-anaknya sudah berkumpul. Blue mengatakan mereka akan melakukan pemanasan yang berbeda dari biasanya. Malam itu mereka akan melawan Groveton Lions, tim yang tidak pernah terkalahkan. Mereka sangat kuat seperti ular berkepala baja, sedangkan The Titans kompak masuk ke lapangan dengan tarian khas mereka. Pertandingan bisa jadi mulai, tapi ref sudah cedera. Ia mengalami patah pergelangan tangannya. Herman pun memasukkan Ronnie Bass. Setelah memberikan arahan, ia mengatakan tim ini tergantung kepadamu, dan Ronnie pun menyampaikan strateginya kepada teman-temannya. Dan benar saja, mereka mengalahkan Groveton malam itu. Ronnie pun menjadi man of the match, tapi dengan rendah hati ia mengembalikan itu kepada ref. We've got us as a football player. Game ball. Thanks for teaching me the veer, ref. Setelah pertandingan, saat mereka sedang merayakan kemenangannya, Gary menemui Herman. Ia ingin mengeluarkan Ray. Ia mengatakan Ray sengaja menggagalkan blok untuk ref. Herman pun mengatakan, kau kaptennya, kau harus mempertahankan keputusanmu. Pagi itu Julius baru saja keluar dari rumahnya. Tiba-tiba seorang polisi menghampirinya. Ia pun terkejut, tapi polisi itu justru mengatakan, kalian memainkan pertahanan terbaik selama 20 tahun terakhir. Sampaikan salamku kepada pelatih kalian.
Julius pun berkunjung ke rumah Gary. Kini ibu Gary sudah menerimanya dan pertandingan-pertandingan berikutnya mereka lalui dengan kemenangan. Mereka mendapatkan berbagai penghargaan, bahkan The Titan Eat Free di berbagai restoran. Pelatih Yos malam itu menjadi nominasi pelatih terbaik di ajang Hall of the Fame. Federasi memintanya agar Yos membuat The Titans kalah. Ia berjanji akan menjadikan pelatih kepala dan gelar bergengsi di Hall of the Fame. The Titans akan menjalani pertandingan regional. Pelatih tim lawan, Coach Tabor, mengatakan bahwa ia memiliki tim yang sangat hebat. Ia bahkan sangat merendahkan Herman dengan mengatainya monyet. Yos yang juga ada di situ langsung mematikan TV-nya. Pertandingan pun dimulai. Ofisial pertandingan tampak ingin membantu tim lawan. Herman pun protes, tapi ia diabaikan. Pelatih Yos juga sangat geram. Ia pun kemudian mengatakan kepada ofisial agar tidak curang atau ia akan menuntutnya. Tetapi ia pun juga diabaikan. Lalu Yos mengumpulkan pemain bertahan. Ia memarahi Pete, tapi ia tidak terima dan meninggalkan rekan-rekannya. Yos kemudian menggantikannya dengan Alan Bosley dan mereka pun memenangkan pertandingan itu. That one was for you, Coach. All right, baby. Setelah pertandingan usai, federasi memberitahu Yos bahwa dia baru saja kehilangan Hall of the Fame. Sementara itu, para pemain saling bersalaman. Herman pun mengajak pelatih Tabor bersalaman, tapi ia ditolak. Ia pun kemudian memberikan pisang kepada Tabor. Mungkin maksudnya siapa yang monyet sekarang ya? Julius, come here, man. My girl tonight. I gotta hang with her tonight. All right. Where you going? Sementara Cheryl sangat sedih ayahnya kehilangan Hall of the Fame. Sedangkan Herman kini disambut oleh para tetangganya yang dulu membencinya. Semua penduduk kota Virginia merayakan kemenangan The Titans. Mereka sangat bangga, namun sayang malam itu Gary mengalami kecelakaan mobil. Semua orang telah berkumpul di rumah sakit. Julius baru saja datang. Ia pun sangat sedih saat diberitahu bahwa Gary mengalami kelumpuhan. Ibu Gary mengatakan Gary tidak ingin bertemu siapapun selain Julius. Okay, and Left side. Pertandingan pun akan segera dimulai. Kini mereka akan menghadapi The Marshall yang dilatih oleh Coach Ed Henry. Ia adalah legenda, sudah memenangkan 250 pertandingan selama 30 tahun terakhir. Wow. Namun pada saat pertandingan akan dimulai, Lastik dengan menangis mendekati Herman. Ia mengatakan mendapat nilai C+ dan dia akan kuliah. Di pertandingan itu, Ibu Gary datang. Ia mendapatkan penghormatan dari seluruh penonton di stadion. Begitupun dengan Emma Hoyt, pacar Gary. Ia mendatangi Julius dan mengajaknya bersalaman. Ia mengatakan kini mereka telah berteman. Ia memberikan dukungan. Hi.
and Emma Hoyt. Well, now we've met. Shotgun. Who they think they are? The New York Jets? Pada babak pertama, The Titans tampak kocar-kacir. Pitay memberikan arahan pada Alan. Mereka pun tertinggal 7-0 pada babak pertama. We got a chance. Gotta give me some way to disguise that cover. Just start thinking about it. Well, the Titans gave him a scare, but Ed Henry looks supremely confident. T.C. Williams goes in at that. Get back to your seat. Di waktu jeda, Herman mengatakan kalian akan keluar dengan kepala tegak apapun hasilnya. Sementara Julius mengatakan berterima kasih telah menjadi tim yang sempurna. Sedangkan Yos berkata, kalian telah belajar banyak dari aku dan aku pun demikian. Telah belajar banyak dari kalian. Saat babak kedua dimulai, Alan mengatakan kepada Yos bahwa Pitay bisa bermain lebih baik darinya. Tadinya Yos mencadangkan Pitay karena dia meninggalkan timnya pada pertandingan sebelumnya. Kini The Titans mulai mengejar 7-3. Tapi waktu sudah hampir habis. The Marshall akan kembali menjadi juara tahun ini. Titans trail Marshall 7-3. All Marshall has to do is hold on to the ball. Namun tiba-tiba Herman memasukkan Reeves, seorang quarterback. Ia mengubah strategi penyerangan. Ed Henry pun kaget. The Titans take the field championship. I thought he was injured. Dan akhirnya The Titans dapat membalikan keadaan dan memenangkan kejuaraan nasional. Yeay, keren banget. Semua orang sangat senang. Ed Henry menerima kekalahan timnya. Yos mengatakan kepada Herman, aku yang mengerti strategi, tapi yang kamu lakukan terhadap anak-anak luar biasa. Kamu memang cocok untuk pelatih kepala. Dan Herman mengatakan, dalam buku yang aku tulis, kamulah yang memenangkan Hall of the Fame. Dan film pun usai. Pada tahun itu, The Titans menjadi juara di negara bagian dan runner-up nasional untuk pertama kalinya. SMU terbaik kedua di Amerika Serikat. Gary Bartier mendapat medali emas untuk pelempar terbaik. Namun sayang, 10 tahun kemudian Gary meninggal. Semua orang berkumpul. Gary telah tiada, namun jiwa dan semangatnya terus hidup. Ketika orang-orang mengatakan tidak akan pernah ada kemenangan jika hitam dan putih disatukan, kita dapat membuktikannya. Kita bisa mengingat The Titans. Herman Bond menjadi pelatih kepala hingga 5 tahun di T.C. Williams. Ia pensiun dan tinggal di Alexandria. Bill Yos menjadi asisten Herman Bond selama 4 tahun. Ia pensiun pada tahun 1990. Herman dan Yos tetap bersahabat hingga saat ini. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Remember the Titan. Semoga kalian terhibur ya. Dan jangan lupa untuk bantuannya subscribe, like, dan juga komen. Tunggu video aku selanjutnya ya. Aku Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.